Dari hasil evaluasi tersebut, Bapak Ibu, dari beberapa pertanyaannya, di sini saya memberikan pertanyaan apakah buku panduan tersebut, buku petunjuk tersebut sudah mudah dipahami kepada mahasiswa. Ini evaluasi sebelum ditambahkannya uji kompetensi dalam buku panduan kuliah lapangan. Di sini 78 mahasiswa menjawab sudah, yang lainnya tidak, dan bagus sekali Bapak Ibu, banyak sekali masukan dari mahasiswa di sini. Sedikit sulit untuk dipahami, belum setengah-setengah, ada yang kurang paham, seperti itu. Terus untuk pertanyaan, apakah buku panduan kuliah lapangan tersebut cukup membantu pada kegiatan di lapangan? 76% mahasiswa menjawab ya, ada 10%, hampir 11% menjawab tidak, dan yang lainnya juga memberikan masukan yang bagus untuk kami ke depannya. Jadi ada penurunan lagi Bapak untuk jawaban mahasiswa tersebut. Nah, yang di sini tentang uji kompetensi kami tanya, apakah buku panduan tersebut mahasiswa sudah paham tentang uji kompetensi di buku panduan yang awal. Sebanyak 63% mahasiswa sudah paham, tapi 25% belum paham Bapak Ibu. Dan saya pertanyaan selanjutnya, apakah perlu adanya buku petunjuk kuliah lapangan saat kegiatan mahasiswa di lapangan? Sebanyak 93% mahasiswa tersebut menjawab perlu. Nah, selanjutnya saya evaluasi yang sudah saya berikan buku petunjuk baru Bapak Ibu yang sudah dimasukkan uji kompetensi di dalamnya. Alhamdulillah terjadi kenaikan di sini Bapak Ibu untuk pemahaman mahasiswa. 95% mahasiswa paham dengan buku petunjuk yang baru. Terus 95% juga mahasiswa cukup terbantu saat kegiatan kuliah lapangan. Ini surveinya akhirnya kami lakukan kepada mahasiswa yang sudah berangkat kuliah lapangan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi mereka sudah ada gambaran di lapangan seperti itu. Terus sebanyak 90% mahasiswa tersebut sudah paham dengan uji kompetensi di dalam buku petunjuk kuliah lapangan yang baru. Jadi ada peningkatan dari 63% menjadi 90% mahasiswa lebih paham lagi dari petunjuk yang baru. Begitu Bapak Ibu, dan kesimpulan saya di sini, yang pertama, pembuatan rencana pembelajaran semester bermanfaat untuk mengetahui capaian mahasiswa dalam kegiatan kuliah lapangan. Yang kedua, pembuatan buku petunjuk kuliah lapangan dapat memberi gambaran kegiatan mahasiswa di lapangan dan juga dapat meningkatkan pemahaman uji kompetensi mahasiswa tentang aspek geologi reservoir, geologi pemboran, geologi produksi. Itu uji kompetensi yang kami uji di sini Bapak Ibu kepada mahasiswanya. Yang ketiga, hasil evaluasi yang dilakukan sebelum dibuatnya buku petunjuk kuliah lapangan dengan memasukkan uji kompetensinya, mahasiswa tuh masih sulit memahami tentang kegiatan di lapangan maupun tentang uji kompetensi yang ada di dalam buku petunjuk kuliah lapangan sebelumnya. Dan yang terakhir, hasil evaluasi yang kami lakukan sesudah memberikan uji kompetensi di dalam kegiatan kuliah lapangan, buku petunjuk kuliah lapangan, yaitu mahasiswa meningkat pemahaman tentang kegiatan lapangan maupun tentang uji kompetensi baik dari aspek geologi reservoir, geologi pemboran maupun geologi produksi. Di sini kami memberi saran juga Bapak Ibu pada kegiatan aktualisasi kali ini. Yang pertama, persetujuan dan dukungan dari ketua jurusan, dari rekan kerja, dari mahasiswa dan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam kegiatan di unit kerja ini sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan aktualisasi. Saran kami yang kedua, koordinasi, kolaborasi yang baik dan bersinergi antara ketua jurusan, rekan kerja, mahasiswa, dan pihak-pihak yang terlibat sangat penting dilakukan agar kegiatan aktualisasi tepat waktu dan tepat sasaran. Dan saran kami yang ketiga, pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan isu dan peningkatan kualitas diri
baik dalam segi keilmuan kami sendiri maupun dari segi teknologi informasi Bapak Ibu. Apalagi dalam era serba digital saat ini sangat perlu untuk menyelesaikan permasalahan isu yang ada di unit kerja. Begitu Bapak Ibu intisari saya, kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dianto untuk saran-sarannya. Monggo Bapak. Terus, Pak Sri, Bu, terus saya mencoba mengevaluasi Saudara Muhammad Zaki Rizal, SDMT nomor 36 pada latihan dasar CPNS angkatan 8. Ya Mas Zaki ya. Ya Pak. Dengan topik pembuatan rencana pembelajaran SKP semester dan buku petunjuk kuliah lapangan dalam peningkatan tentang uji kompetensi pada kegiatan kuliah lapangan. Jadi kronologisnya begini Bapak Ibu. Di jurusan teknik perminyakan itu ada 2 kali kuliah lapangan. Kuliah lapangan yang pertama kuliah lapangan biologi migas. Kuliah lapangan yang kedua adalah kuliah lapangan migas dan panas bumi. Yang kita soroti di sini adalah kuliah lapangan biologi migas. Jadi selama ini kita melakukan kuliah lapangan geologi migas durasi sekitar 4-5 hari. Tempatnya satu di Bayat dekat Pak Sri, kita ke selatan itu Bayat di dekat Rawobondo. Kemudian kita teruskan di daerah Buro di Cepu sana, kemudian reservoir migas. Jadi selama ini kita memang ada buku petunjuk. Jadi dalam buku petunjuk itu sekarang kan diminta SKP yang jelas baik praktikum maupun ujian untuk lapangan. Jadi pada SKP tersebut ternyata ada yang sedikit bolong itu tentang perlunya melakukan uji kompetensi. Jadi mahasiswa itu paginya ke lapangan ngambil data, malamnya diuji. Saya laporannya. Besok paginya berangkat lagi, diuji lagi. Jadi ada 3, ya, geologi pemboran, geologi produksi, dan geologi reservoir. Nah, sekarang Mas Zaki ini ceritanya kerjanya satu, membuat SPS yang berbasic KKNI dan kompetensi. Sehingga dia melakukan revisi sedikit terhadap buku. Di dalam buku tadi petunjuk kuliah lapangannya itu dibagi per segmen geologi reservoir, geologi produksi, geologi pemboran, dan ditambah dengan beberapa contoh soal. Jadi mahasiswa mungkin kalau di lapangan yang ngerjakan ini nanti pertanyaan nanti malam ini gitu. Hasil yang diberikan, karena dulu-dulunya juga dengan buku yang lama tadi tetap kita lakukan uji kompetensi. Nah, nilai rata-rata uji kompetensi yang dulu itu rata-rata di bawah 70, tapi karena nilai kuliah lapangan itu harus ada yang dapat A, harus ada yang dapat B, yang dapat C tidak boleh karena sudah bayar 3 juta tapi dikembalikan oleh UPN. Kita kasih bayar kenapa Pak? Nah, kalau UKT itu dia bayar dulu, nanti bukti kwitansinya kita kasihkan UPN baru dibayar. Karena itu sama dengan honor sama babon dulunya. Jadi UPN mau membayar kalau sudah ada kwitansinya. Kontraktornya yang agentnya nggak mau ngasih kwitansi bis, nggak mau ngasih kwitansi catering, nggak mau ngasih kwitansi hotel kalau belum bayar. Jadi kan repot. Sudah dapat duit kita perlu duit. Jadi langkahnya mahasiswa iuran bayar dulu. Tapi anak-anak itu kadang-kadang ada yang nakal juga. Begitu dapat pengembalian 3 juta beli HP baru Bu, dia Bu kembalikan. Cerdas itu Pak itu. Nah, itu. Cerdas itu. Rata-rata modus gitu dia. Waktu diminta, waktu pengembalian Bapak nanya, sudah dikembalikan belum?
udah Pak, ini buktinya anak-anak ini bikin panitia sendiri, uangnya dikembalikan. Bukannya salah ada kuitansinya kan dikembalikan. Nah, itu kadang-kadang ya ada yang nombok dikit, karena anak-anak itu dikasih jatah makan 25.000, makannya minta 40.000, lauknya 2. Itu kadang-kadang kita perbedaan skala pembayaran di dengan itu ya. Tapi yang kita soroti sekarang ini, dulu kita terpaksa nambahin nilai, mungkin pikiran kita dia capek ini, nggak konsentrasi ujian kompetensinya malamnya, karena pagi pulang jam 4 mandi terus garap soal sampai jam 7, nanti dipanggil lagi pas jam 8 malam kita kasihkan uji kompetensi, mungkin udah setengah ngantuk gitu, efisien itu efisien. Sehingga kita terpaksa, padahal tekadnya kan kuliah lapangan itu agar fisiknya dia nanti kalau bekerja itu hebat gitu. Ya. Kalau saya dulu waktu muda lagi ngebor itu ya, mau hujan malam ya di rig itu umur 22 tahun saya udah ngebor di lepas pantai Sulawesi sana, saya kerja di Total dulu awalnya tahun 81 itu Bu. Jadi memang fisiknya harus baja. Nah itu, tapi anak sekarang itu manja, jadi kalau udah sore udah ngantuk ya. Nah, saya sebagai ketua jurusan kan repot, udah tambahi wae 20 kan itu biji niki wangun nek laporan. Masa wong biji 60 kok ae kowe tambahi wae 20. Jadi nanti biar 80 lah dapat agak wangun. 70 gitu. Nah itu kan tidak sehat dalam hal ini. Nah, mungkin ini dicari solusi. Saya ngomong Mas Zaki, kamu coba buat di dalam buku petunjuk itu yang jelas kompetensi mana-mana, nanti ujiannya kira-kira kayak apa. Nah ini dicoba, gunakan buku yang lama diuji coba ya, kelulusan kalau kita pakai nilai mutlak hanya 60%. Padahal soalnya itu sama susahnya. Terus dikasih buku yang kedua dengan bocoran soal ya, namanya kompetensi tadi dikasih, kalau bor migas itu geologi migas itu gini, migas drilling itu gini, yang ditekoni satu graf itu apa ini Pak, dikasih bukunya itu kelulusan itu alhamdulillah 80-90% dengan nilai yang bagus. Nah, jadi mungkin ini bermanfaat bagi orang yang melakukan kuliah lapangan. Jadi kalau mau diuji itu tinggal ngisi kotak-kotak lah gitu istilahnya. Jadi dia lagi berpikir dengan ini. Jadi ini sebetulnya mendandani struktur berpikir. Ketika dia kuliah lapangan, dia harus menyimpulkan apa, nanti dia akan ditanyain apa, maka dia serius. Misalnya stratigrafi dia serius pemberian bantuan tadi. Kira-kira begitu yang dilakukan. Tapi karena Mas Zaki ini masih muda dan belum manten, dia agak gugup ya. Jadi agak sedikit, mohon maaf lahir batin ya. idenya bagus ya, idenya bagus ya. Tapi lihat Pak Sri dia langsung takut dia lihat Pak Sri biasanya. Kalau lihat saya dia sudah tak marahin, jadi nggak takut lagi gitu, saya. Pak Sri baik kok Pak. Nah ini anak dokter manja, dia tak seneni terus. Kalau kerja di engineering harus berani gitu. Ya Pak, ditempa aja Pak, mentalnya Pak. Iya. Dikucuk Pak mentalnya, Pak. Perlu itu Pak. Makanya sekali saya terima kasih juga di kelas itu, baris berbaris malam itu kalau dulu saya di latihannya di Pusdiku dulu di kayak apalagi. Nah, kalau sekarang ini dengan Dagri mau ngurusin kita PNS itu, saya terima kasih banget ya, karena dulu kita gandul di Hankam terlalu keras, terus kita sedikit terlalu lemah. Jadi dengan ada Dagri ini sedikit kayak APDN, dia tengah-tengah lah untuk PNS dan orang sipil itu. Nah, ini yang kita terima kasih banget sama Departemen Dalam Negeri yang menyediakan fasilitasnya gitu. Yang di Yogyakarta hanya satu-satunya. Kalau udah itu nanti ditarik di AU Bu, nanti ya, itu nanti suruh tiap hari keplak itu dia nanti suruh. Jadi capaian akademisnya itu tidak terlihat, asal bar itu kenceng, apa kakek itu menang gitu. Jadi dulu kan ada plus minus Pak, kalau
kalau dari AU nanti perutnya kempes. Namanya kenceng. Agak Tapi hitam otaknya dikit kopior, dan agak ambiar. nurut, lebih nurut Ambiar. makanya dia kalau sama tentara. Kalau sama kita dia memang kita kasih kebebasan berpikir, kadang-kadang Iya. masih rada ngeyel gitu ya Bu ya. Iya. Maaf itu. Matur Iya, nuwun. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryanto sebagai demikian tadi Mas Zaki ada nasihat-nasihat dari Bapak kita. Iya Pak. Untuk itu langsung kepada Ibu Esti Ningsih sebagai evaluator untuk berikan ya mungkin saran kepada Mas Zaki Yusri Salimi. Waktu kami persilakan Ibu Esti. Oke, matur nuwun. Maksudnya memberi saran tuh saran tentang Mas Zakinya tuh saran tulisannya ini. Untuk kedepannya Bu. Tulisannya Apa, Pak? Tolong dikritik biar didadan. Oke. Dikritik Eh, didadan. Ya, terima kasih Pak Haryanto telah memberikan input yang sangat berharga sekali dan saya juga tadi sangat menyimak. Berarti saya ulangi kembali bahwa buku petunjuk ini sudah ada ya Pak Hari ya? Ada, tapi belum jelas kompetensinya. Jelas, jadi Mas Zaki diberi tugas untuk merevisi. Oh, sebelumnya dulu Pak Lelonoto dulu memberikan input tentang apa Mas Zaki? Ya seperti ini Bu. Dibandingkan sebelum dan sesudah, nanti apakah ada peningkatan dari mahasiswa pemahaman seperti itu? Itu masukan Pak Lelonoto Bu. Terus sudah dilaksanakan belum? Sudah Bu, ini dilaksanakan sesuai dengan masukan Pak Lelonoto. Blank sinyalnya Bu Esti. Iya. Ini kadang-kadang kalau low bed gitu juga Pak. Oh Kadang-kadang iya Pak. Kali ada low bed, makanya saya tadi nyari-nyari colokan juga. Sudah diperiksa. Jadi kalau low bed dia drop juga untuk rekaman video. Panggil lagi Mas Zaki. Panggil lagi ya Pak. Nah, Iya. makanya saya pindah-pindah sambil cari angin Pak. Mohon maaf. Iya Pak. Nah, hari ini kok kelihatannya panas Pak. Iya Pak, cerah. Ini cari minum, cari ini. Genti punya Genti punya aku yang memanas ini. Maraton dari tadi Bu. Sejak tadi pagi nih. Iya. Bapaknya panas juga ini. Ya. Iya. Oke, Mas Zaki tadi sudah disampaikan sama Bapak Haryanto selaku kepala jurusan bahwa sebenarnya ini juga bagus, cuma mungkin perlu banyak dibenahi tentang sistem penulisan dan lain sebagainya. Iya Bu. Cuman yang ingin saya tanyakan Mas Zaki, Ibu kok tidak melihat tentang uji kompetensi, indikator uji kompetensi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada yang pengeboran minyak, ada reserve sama produksi. Padahal Bu. ini sangat dibutuhkan sekali oleh mahasiswa untuk siap pakai. Di mana saya bisa melihat untuk uji kompetensi? Di Isi uji kompetensi atau indikator? Ya. Ujinya Bu di bukunya. Buku petunjuknya. Ini pertama Bu, kegiatan dan prosedurnya. Terus pada akhirnya di halaman terakhir tersebut dijabarkan uji kompetensinya untuk geologi reservoir, apa saja kegiatan yang uji kompetensi yang harus dilakukan, kaitannya kemana saja, begitu juga untuk pemboran. Itu ada. Ada Bu Itu di ada. di bukunya halaman 25 Bu. Berarti bukunya sudah jadi. Bukunya sekarang sudah jadi. Oh sudah Bu. Sudah. Sudah jadi. Sudah Bu. Ada juga sekarang di dekat Mas Zaki enggak bukunya? Ada Bu, ini di soft file-nya Bu. Oh, Mau? ada di print enggak? Oh belum saya print tapi Bu bukunya. Oh, Karena pada saat sosialisasi buku itu diberikan dalam bentuk soft file. oh, Ini memang ada dulu kan rencananya masukannya itu bulan Maret itu kita kuliah lapangan sambil Iya. praktek pakai buku baru.
Oh, nganten. tenanan Tapi piye. Ini terkendala sehingga Mas Zaki ini hanya mengedarkan buku lama, terus mengedarkan ujian, terus hasilnya gimana, terus mengedarkan buku baru pakai ini diikuti oleh mahasiswa yang sama, terus melakukan hasil ujian. Ternyata yang dengan membaca buku baru kelulusan lebih baik dan lebih banyak. Jadi kendalanya itu tidak dilaksanakan ini sebetulnya ini. ya, karena didahului oleh praktek kerja lapangan corona ya Pak ya. Mungkin jangan-jangan berhasilnya ini karena nggak kesel itu mungkin di rumah aja. Betul. Nah, ini berarti sebagai indikator Ya, Pak. Sudah banyak leyeh-leyehnya. Ya, sambil leyeh-leyeh tenang. Kalau di lapangan kan siangnya kerja Bu, panas-panasan ngukur batuan. Ya bocah saya ini manja banget. Nah, itu. Kayak dosen yang satu ini ya Pak ya. Praktekkan tenanan ya, mungkin tidak seideal yang dia katakan. Betul. Wah, 100%. Tidak seideal gitu. Karena ada fisik yang capek itu ketika itu dikasih soal malam-malam itu mungkin kerjakannya nggak serius. Jadi ini dia tertolong dengan COVID-19 ini programnya di. Kalau begitu Pak Har sama Mas Zaki, buku ini kan wujudnya adalah e-book ya Pak ya? Iya Bu. E-book. Nah, kalau begitu untuk agar judul ini sesuai dengan keadaan, maka pembuatan rencana pembelajaran semester dan e-book aja. Baik Bu. E-book petunjuk atau e-book petunjuk kuliah lapangan pakai gitu Mas. Ya. E-book. Iya Bu. Nah, jangan buku petunjuk nanti Fisiknya nggak ada. Iya, nanti softwarenya ada dikirim ya. Ada okay. Pak ya. Berarti hasilnya sudah signifikan, tapi hasil dia karena e-book atau hasil karena banyak leyeh-leyeh ya Pak ya. Ya. Siap Pak. Oke. Ini masih tanda tanya ini ya Pak ya. Kuliah lapangannya. Oke. Berarti tanda tanya ini. Oke. Masuk kepada ini ya, tujuan aktualisasinya sudah bagus. Sudah lumayan bagus kok Pak, ini nggak amburadul kok Pak, ini mungkin juga banyak leyeh-leyeh ini Pak. Ya. yang kayaknya yang memang di kesimpulan rata-rata teman-teman itu seperti membuat ringkasan dan menyampaikan pernyataan-pernyataan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ya Bu. Kita buka tentang penutupnya Mas Zaki. Nah, bukan sebuah ringkasan seperti ini Mas Zaki, Oh baik Bu. tetapi sebuah pernyataan yang disampaikan Pak Haryanto tadi, before dan afternya. Jadi sebelum ada e-book itu seperti apa, kemudian uji kompetensi itu seperti apa, setelah ada e-book seperti apa. Ini tunjukkan, hasil itu tunjukkan. Jadi kalau seandainya memang ada hasil nilai, Mas Zaki coba rekap, kalau memang rekamnya sudah ada, cantumkan hasil di rekapan itu. Betul ya Mas Zaki ya? Ya Bu. Begitu pula saran. Saran itu ada Mohon sebuah izin Bu ekspektasi manggil dari Pak Sri penulis. lagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ya Bu. Nggak apa-apa. Jadi saran, nanti dia muncul lagi. Saran itu bukan sebagai sebuah pernyataan lagi, persetujuan dan dukungan, koordinasi, enggak seperti itu. Tetapi saran itu ada ekspektasi dari penulis. Jadi manfaat ini adalah jika nanti Mas Zaki akan menulis sebuah buku. Ya Bu. Kalau buku kan kumnya banyak ya Pak ya, Pak Hari ya, kumnya banyak. Jadi pada saat menulis buku mungkin kalau ada saran atau bagian penutup kesimpulan itu seperti ini. Jadi tidak sebuah ringkasan lagi, tetapi sebuah ekspektasi. Seperti misalnya ini yang kayaknya Ibu sudah bantu deh kayaknya. Nah seperti ini misalnya sarannya yang ditujukan pada pencapaian aktualisasi variabel 3 tadi, pembuatan RPS, kemudian e-book, dan kemudian uji kompetensi lapangan. Jadi nyekrupnya di situ. Diharapkan buku petunjuk kuliah lapangan dapat diberikan pada mahasiswa sebelum KKN. Betul ya Pak ya? Sebelum praktek kerja lapangan ya Pak? Nah, tentukan. Diharapkan e-book ini dapat memberikan inspirasi bagi jurusan lain untuk mengadop agar meningkatkan hasil kompetensi mahasiswa. Nah, seperti itu. Kemudian diharapkan atau seperti apa bahwa jurusan juga akan membantu untuk memperbanyak tentang e-book tersebut. Baik e-book atau melalui buku secara fisik. Ya Bu. Itu saja mungkin. Kemudian
di daftar pustaka seperti teman-teman lain, jika menulis peraturan perundang-undangan, maka jangan lupa ditulis lembaran negara RI nomor berapa tahun berapa, kemudian tambahan lembaran negara RI tahun berapa nomor berapa. Begitu pula kalau di sini Mas Zaki ada Permendikbud nomor 49 tahun 2014, tentangnya apa dulu, kemudian titik koma berita negara RI nomor berapa tahun berapa. Itu Mas Zaki. Ya Bu, terima Gimana kasih. kabarnya Bapak Mas Zaki, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Pasiennya berapa banyak? Banyak Bu, banyak yang paranoid kan Bu, jadi datang untuk periksa tentang COVID. Selalu peduli ya kan, akhirnya merepotkan rumah sakit. Oke, gitu aja Mas Zaki. Ya Bu, Kalau terima seandainya kasih Ibu Bu nilai, Muji. Mas Zaki mau minta nilai berapa nih dari hasilnya seperti ini? Yang bau, yang baik apa jelek? Ayo. Baik Pak. Matur. Kira-kira baiknya berapa kira-kira? Bapak Ibu ya. Kira-kira baiknya berapa? Saya ingin tanya. Baiknya yang di atas baik, tapi yang tengah-tengah aja Bu, nggak usah baik karena banyak kekurangan kan Bu, dan capaiannya juga tidak bisa maksimal. Jujur ya. Jujur ya Pak Arya. Bagus. Jujur ya Pak Arya. Integritas Ya, bagus ya. Sebegitu. Oh, iya. Berarti bisa dinilai tinggi. Ya, terima kasih Mas Zaki. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Kami juga Bu, terima kasih sekali. Ya, jangan berhenti di sini karena Ya Bu. pengembangan ilmu itu tanggung jawab seorang dosen. Baik Bu. Ya Bu. Terus. Ini gimana Bu, Pak Sri, apakah Gak apa-apa. sudah Yang saja? penting sudah direkam kan? Sudah Bu. Rekam. Difoto dulu Dulu ini. Siap. buktinya untuk laporan kelas. Sudah di screenshot. Oke. Sudah Pak Bu. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak. Salam sehat selalu, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ah.